Kali ini kita akan mendebatkan hal-hal konyol, hal-hal gila, hal-hal yang berada di luar logika, tidak masuk akal sehat, tidak masuk apapun itu yang dinamakan sepak bola. Kita bahas di obrolan bola anak rental. Tepuk tangannya nampak tidak semangat seperti sudah take kedua karena ada kesalahan dalam iklan pariwara. Oke, gue nggak mau lagi lah bahas-bahas kayak ngasih topik yang kalian belajar dulu. Wah, payah itu cuma buat orang-orang payah. Kita tunjukkan kita bisa freestyle dengan argumen kita di sini tanpa data, tanpa cinta, tanpa kata. Gue pengen ngasih satu argumen nanti, tapi sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu. Karena si Raffi udah gitu, denger dikit kayak kenalan dong, gitu. Lupa mulu sih. Oke. Perkenalkan, nama gue Rizky. Gue adalah playmaker yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian. Sebelah gue siapa? Gue Maca. Nama gue Alwi. Alias Shinji. Yang mau datengin Mesut Ozil. Sebelah sini. Nama gue Nando ada Cihara. Oh, Kenji, Nando ada Cihara. Gue Matsunaga Rizky. Jepang. Oke. Kalau gitu, Bontang. Kalian tahu saya pengen bahas apa? Nggak tahu, belum tahu. Jadi di sini ini nggak ada settingan ya, semua nggak tahu apa yang gue tulis di dalam kertas. Jadi gue akan memberikan argumen, pendapat atau statement. Gue akan memberikan statement ke mereka. Jadi mereka akan menjawab. Jadi kalian nanti jawab ya, kayak ikutin seperti yang gue katakan. Gue Rizky dari Kong Media, gue pro terhadap argumen tersebut. Oke. Gue Rizky dari Kong Media, gue kontra terhadap statement tersebut atau apapun lah. Pokoknya pro dan kontra. Udah siap? Oke. Siapa yang deg-degan di sini, angkat tangan? Enggak ada. Oh, enggak. Saya deg-degan saya. Lu yakin lu nggak deg-degan? Enggak. Oke, lu nggak deg-degan? Tenang. Lu deg-degan lu? Deg-degan gue. Gue nggak jujur aja, ini bikin deg-degan. Gue jujur aja, gue nggak mau lah main aman-aman. Gue bacain dulu ya. Oke. Kuota 8 pemain asing Liga 1. Wow. Berat ini. Ini dia. Kuota 8 pemain asing dari Liga 1. Pro apa kontra ya? Deg-degan gak lu? Hah? Deg-degan FC gak lu? Cukup deg-degan. Mau dibahas. Lu. Statement. Pro atau kontra? Gua Nando ada Cihara. Karena gue pemuja Indonesia Super League. Gua kontra. Lu kontra? Kontra. Terhadap kuota 8 pemain asing? Sangat amat kontra? Kontra. Oke, menarik. Kita simpen dulu. Nando kontra. Lu, Cak? Pro aja deh. Sebutin ke kamera. Jangan. Gue Maca, Kong Media pro terhadap kuota 8 pemain asing Liga 1. Oke. Lu, Gue Alwi, gue pro terhadap argumen yang ada. Oke. Lagi-lagi si Gondrong menempatkan diri kepada masalah-masalah baru yang akan terjadi setelah video selesai dan dipublikasikan. Oke. Kenapa lu memilih untuk pro, Wi? Gue, ya. Kenapa gue pro terhadap argumen tersebut? Karena ini formatnya nggak jauh beda lah sama liga-liga Asia lain. Oke. Ya. Oke. Ada Jepang tuh ada 6 pemain asing. 6 pemain asing. Jepang, Malaysia, Thailand. Terus kecuali Filipina. Kalau Filipina tuh sekarang dia bikin format yang di luar batas pemain asing. Tetapi bebas. Tapi pemain asingnya bolehnya dari Asia atau ASEAN dong. Oh, emang gitu? Iya. Oke, menarik. Tanpa batas. Terus harusnya para pemain
para pemain lokal harusnya pada setuju ya dengan. Pada setuju. Ya. Kenapa emang pada setuju? Kan Sekarang itu dibuat nih. Soalnya kan Liga. tujuannya buat apa namanya sih mengembangkan Liga Indonesia kan, Ya. buat apa namanya bersaing lah. Bersaing. Di Liga Asia. Nah, seharusnya para pemain harusnya sih pada setuju lah. Pada setuju. Iya. Di sini kan emang tujuannya buat itu kan. Oke. Buat apa namanya? mencari kualitas. Iya, mencari kualitas. Terus buat para pemain lokal harusnya bisa dapat berkembang lagi lah dari Belajar. Iya, belajar dari pemain-pemain asing lah, termotivasi lagi gitu. Oke. Buat pemain lokal. Oke. Itu argumen Awi. Kenapa dia setuju? Lu setuju kenapa, Cak? Gini Ki, pemain asing yang direkrut pastikan ya kita tahu yang terbaik biasanya, yang Di atas pemain lokal. ya dan untuk klub yang finansialnya bagus, yang stable, ini akan sangat menguntungkan. Seperti itu Ki. Kenapa? Ya menguntungkan, ya banyak bisa bawa pemain asing yang terbaik itu, dan datangnya pemain asing ini ya kita tahu akan membawa hasil yang lebih baik, mungkin kemampuan yang lebih baik, dan bisa ditularkan kepada pemain-pemain lokal lain gitu. Oke. Karena ya kita tahu Hati-hati. ya kita tahu kita masih kurang, jujur aja. Dia apa? Ya kapasitas kita masih kurang Dan bermain sepak bola. dalam bermain. Oke. Ya datangnya pemain-pemain asing yang jauh lebih berpengalaman. Iya, gua harap bisa menularkan kepada pemain-pemain lokal, mulai dari habit, pola latihan segala macam. Menurut gue itu sangat positif sih seharusnya. Seharusnya. Iya. Kalau lebih banyak ya. Kalau lebih banyak pemain asing. Karena ada yang bilang harga pemain lokal karena sekarang gajinya tuh udah terlampau jauh. Maksudnya hitung-hitungannya udah aneh. Udah nggak masuk akal lah. Masuk akal. Apalagi yang berlabel timnas, pernah membela timnas atau masih ada di timnas, itu gajinya gila-gilaan. Harganya Mungkin berarti nggak jauh beda sama pemain asing. bisa jadi kayak gitu. Makanya itu kenapa mungkin banyak pihak yang setuju, apalagi klub-klub, karena dia kesulitan lah, yang dana terbatas gitu. Kalau daripada gue ngambil pemain lokal mahal-mahal, mending gue pemain asing aja, harga beda dikit, kualitasnya jauh. Ada yang bilang kayak gitu. Maksudnya memang semahal itu. Katanya semahal itu yang berlabel timnas. Jadi kalau udah main di timnas tuh naik berapa persen gitu. Iya. Kalau dari lu kenapa lu kontra? Kenapa gue nggak setuju? Pertama, nih gini, gua clearin dulu. Untuk tim nasional senior, gue setuju kita ambil pemain jadi, kita naturalisasi, Ya. pemain hebat, dan itu work gitu kan, Ya. work kita berhasil lah timnas kita. Tapi untuk kalau kita agak lebar ya, untuk tim, jangankan untuk liga nih, kita ngomong timnas under usia, Iya. itu kita udah mulai ngambilin pemain. Dari luar juga? Dari luar ngapain menurut gua? Kalau Jardim gitu-gitu. Kalau lu ngambil pemain dari luar, dia masih bisa nggak milih untuk main di Indonesia loh. Karena masih junior. Karena masih junior, lu mau main berapa kali di junior, dan menurut gue itu bukan pilihan yang bijaksana menurut gue. Mending lu ambil pemain jadi, langsung main, langsung perform, Di gak senior, usah ya? nunggu prospek di senior, itu cash close. Yap. Tapi untuk di liga gue nggak setuju. Kenapa? Menurut gue kalau memang mau diperbaiki sistemnya, dibanding pakai pemain asing yang 8, Ya. lebih baik kita terapin yang namanya financial fair play. FFP. Oke, menarik. Jadi liga ini setiap klub punya batas gaji maksimal. Kalau kita ambil contoh di NBA gitu ya, itu kan sehat banget. Ya. Itu liga, menurut gue liga yang paling sehat di Kompetisi dunia. tersehat. Kompetisi tersehat. Jadi setiap klub dihitung dari pemasukan, dihitung dari biaya pengeluaran, dihitung dari biaya penjualan dan lain-lain. Itu berapa persen, ya FFP lah. FFP, iya. Nanti keluar, nah maksimal harga pemain keseluruhan lu sekian. Jadi menurut gua mending Lebih adil. lebih fair kayak gitu. Jadi pemain asingnya balikin lagi ketiga aja. Ketiga. Jadi untuk financial fair play lebih fair, ini menurut gue kita Iya. kita bahas sistem nih. Kita patokin sekian dari perhitungannya macam-macam A B C D. Nah, untuk jatah pemain asing 3 tapi kita bedain budgetnya. Oke. Jadi lu ambil 3 aja tapi kualitasnya yang
Yang benar-benar di atas. Yang bener-bener pemain Top. gitu. Karena kalau kita ngomong sekarang, toh kita pakai pemain asing 8 gitu misalnya. Lu bilang karena kualitasnya lebih bagus. Enggak juga menurut gua. Enggak juga. Dulu zaman Super League kita cuma pakai 3. Iya. Dan menurut gua kualitas di zaman ISL asingnya lebih bagus daripada yang sekarang. Serius loh. Serius? Menurut gua nggak ada back yang lebih hebat daripada Fabiano Beltran. Nggak ada yang lebih hebat dari Thierry Gattuso. Sampai sekarang bahkan. Nick Kuipers. Loh. Dia dari Belanda loh. Terus Kan lu suka Belanda. Iya memang. Nick Kuipers, Iya. one of the best center backs. Zaran Kranger, Ya mungkin karena Eric Wicks, Ya, Buakai. David da Silva. David da Silva siapa? Mungkin kalau nonton sekarang dong. Gue nonton sekarang memang nggak setiap hari kayak dulu ya. Tapi gue merhatiin juga dan penilaian gue sekarang dan dulu yang gue dulu nonton anak kecil. Tapi gue nggak bodoh, gue tahu Kit Kayam Bagams lebih hebat daripada David da Silva. Bener sih. Enggak. Lu bener ya? Iya kalau itu. Wah, gue nggak setuju. Enggak setuju banget sih gua. Kuipers sama Bio Paulin. Jauh dong. Aduh. Maksud Saya gua, pengen nyoblos ke TPS kok susah. Ternyata TPS-nya dijaga Amanda Herman. Gitu loh, karena liga kita menurut gue ISL dulu menurut gue cukup sehat loh. Wah, menurut gue cukup Somehow iya. cukup menarik gitu, lebih menarik menurut gue. Gebrakan perang bintangnya juga. Seru banget Perang itu. bintang. Milih pemain lewat Gini, SMS. Dulu kita memang gak punya striker-striker yang pernah main di Piala Dunia, tapi striker-striker Asia yang main di Liga Indonesia, ASEAN yang main di Liga Indonesia itu jadi andalan di negaranya. Safi Sali, Noah Lamsah, M. Ridwan, Iya. Sinta Wicai. Sucau Nutnum. Iya. Kalau kita bilang Pierre Janka kan datang lagi. wasit. Datang lagi nih. Datang lagi tuh. Coba. Tolong tuh. Bantuin tuh. Bentar guys ya. Udah capek nih gue nih. Tahan dulu. Udah Cak. Oke. Ya kalau zaman dulu Pierre Janka juga pernah main di Piala Dunia sih. Iya kan? Iya. Nyek nyobe, ngonajam. Iya. Iya dong. Iya bener. Lah, Nana Onana di Persikat beliin sepatu buat adenya jadi kiper MU sekarang. Sekarang main di MU. Iya. Ya walaupun kurang sih di MU si Abangnya Persikat Andre doang. Onana. Abangnya Persikat. Persikabo. Persikat ya. Anjing apa karir Pepe? Itu barangan Aldo Barreto. Iya, barangan Bomsong. sama pemain Jepang. Suke lupa gue namanya pemain Jepang ada. Tuh dia bertiga tuh pas di Persikat. Bersikat. Ya. Lu nonton di Merpati ya? Dulu belum ada tribun, masih di bawah. Kayak nonton di Lebak Bulus. Iyalah, betul itu. Lu gimana cara menyikapi argumen Nando? Ya, gua ngasih pandangan dikit ya. Itu dari sisi salary cap. Iya. Tapi dari sisi lain, To be fair, menurut gua kalau untuk regulasi dan kita lihat mungkin pemain-pemain lokal lah yang Iya. saat ini kan ada beberapa yang protes gitu ya. Maksud Banyak. Ya nggak menutup kemungkinan untuk mereka perform aja gitu loh. Gue sangat melihat apa ya hasil ya, mau nggak mau pemain asing yang lebih banyak datang menurut gue hasilnya akan lebih baik. Lebih baik untuk klub ya. Dan untuk permasalahan mungkin perkembangan pemain muda, perkembangan pemain lokal, ya itu kan dapat diregulasikan lagi gitu loh. Oke, dengan ya saat ini kan dikembalikan lagi gitu ya kan. Yang U23 main 45 menit awal gitu. Iya. Ya menurut gue itu gitu aja. Ya sistemnya ya diperbaiki aja gitu. Regulasi lain dibuat. Regulasi lain bisa dibuat. Oke. Kemungkinan kalau untuk perkembangan pemain muda kita kan akan masih omongan ya yang Erick Thohir mau buat Liga 4, diberesin Liga 3. Menurut gue ya kita terapkan sistem yang baru lagi, kita tambahkan regulasinya lagi, kita perbaiki akademinya lagi gitu. Ya untuk permasalahan mau kota asing berapa itu ya jadi nggak masalah gitu. Demi untuk
klub yang mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, menurut gua levelnya belum sampai situ. Kita belum bisa kayak Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga atau liga-liga besar di Asia yang lu ngebebasin pemain asing main, itu nggak bisa. Itu matiin, kasarnya itu matiin perkembangan, karena menurut gua perkembangan sepak bola kita belum terlalu ideal untuk bersaing seperti itu. Sesehat itu sabar dulu. Ada masanya harus kayak di carry gitu. dulu ya. Tapi kita harus angkat dulu nih pemain-pemainnya, lebih daripada ngeluarin dana banyak untuk pemain luar gitu ya, untuk kuota. Mending kalau gue lebih fair. PSSI kalau emang mau bermitra dengan klub-klub, datengin scouting hebat. Dibanding bayar pemain luar yang langsung main, langsung jadi juara, abis itu udah ya udah gitu ya. Scouting keluar apa di Indonesia? Scouting orang luar datang ke Indonesia. Scouting ke kita gitu. Oke. Itu belum dilakukan ya sekarang? Itu belum dilakukan. Pandangan lu gimana, Mik? Kalau dari gua, kalau dari sekarang nggak ada perubahan, ya mau sampai kapan berkembang ya, bakalan gini-gini doang kan. Kalau untuk finansial tim, ya kalau lu belum mampu lah kasarnya gitu, ya berarti lu nggak bisa buat bersaing di Liga 1 nih. Secara finansial? Iya, kalau untuk secara finansial. Menarik. Gimana lu mau bersaing di Asia kalau lu di Liga 1 aja nggak bisa? Iya. Makanya maksud gua gitu, tapi gua nggak karena menurut gua salary cap itu penting untuk sekarang ya, penting banget. Jadi kita nggak, menurut gua persaingannya dikecilin dulu nih, jangan se-Asia dulu, jangan se-Asia Tenggara, bahkan persaingannya antara klub-klub dulu nih. Siapa yang finansialnya lebih sehat? Oke. Kan kalau finansial lu lebih sehat, lu bisa datengin pemain lokal yang lebih bagus. Ngerti nggak? Karena kalau pemain luar, menurut gue dipisahin tuh. Jadi emang bener-bener yang top-topan lah, lu datengin 3 tapi top-topan. Nah, yang lokalnya tuh kelihatan nih, oh maksimal pemain termahalnya segini. Sekian. Jadi klub tuh, oh berarti ini klub finansialnya sehat. Karena pemainnya udah banyak yang bermain di timnas. Oh ini berarti lagi ngebangun. Karena pemainnya banyak dari akademinya. Dan menurut gua, daripada keluar uang banyak untuk datengin pemain yang instan gitu ya, mending buat lu keluar uang banyak untuk ngebangun akademi yang bagus. Ya gue setuju kalau soal akademi dan mungkin penilaian itu ya, Dos. Nilai pasar si pemain itu gue setuju banget sih, Kak. Kita harus punya sistem transfer market. Iya, dan itu diatur gitu, ada yang mengatur itu gitu loh. Gue setuju ada regulasinya. Jadi jangan kontrak tuh pemain satu musim. Gue nggak setuju tuh. Lu kontrak 5 musim tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kayak kalau lu cedera karena tindakan bodoh lu, kalau lu misalnya melanggar, lu ada di dalam MOU-nya lu nggak boleh party, lu nggak boleh ini, tapi lu ngelanggar, itu ada sanksinya lebih fair kayak gitu menurut gue. Jadi pemain Indo belum ada yang kayak gitu ya? Menurut gue belum sih, karena pemain kita, jadi menurut gue semua tuh harus dipaksa dulu di awal. Oke. Biar disiplin dulu. Biar disiplin ya. Iya. Gue pengen nge-highlight soal tadi salary cap. Kan isunya ya yang gue denger dan baca di banyak sumber itu bilang kalau kita nerapin ini ya tadi seperti udah gue pernah highlight, karena harga pasar pemain lokal, apalagi yang berbeda timnas tuh nggak masuk akal. Kenapa dia nggak Liga atau PSSI nggak yang tadi Nando bilang bikin batasan gaji dibandingkan malah jatuhnya kan kalau ngelebarin pemain luar menambah kuota pemain luar itu kayak seleksi alam jatuhnya, kayak nih gue bikin lu jiper, gue ngambilnya pemain luar yang gak seberapa mahal tapi perform gitu. Kenapa Cak? PSSI bukannya ngatur salary cap tapi malah ngelebarin kuota pemain asing menurut lo? Mungkin ada kaitannya ke kualitas yang pengen disamain atau murni PSSI emang ini aja nih pengen ngegodain aja nih? Enggak, gue lebih ke kualitas sih, Ki. Lebih ke kualitas? Memang kualitas ya seperti ini adanya yang ada di lapangan gitu. Dan wah serem lagi nih. Akhirnya PSSI ya menambah regulasinya seperti ini. Lanjut ngomongnya ke kamera Cak. Gitu. Gitu. Udah ngomong lagi. Iya. Jadi ya balik lagi ke kualitas sih. Iya. Memang mungkin solusinya seperti itu tadi, yang
kita harusnya ya kayak transfer market itu sih Do, karena sangat mungkin kalau pemain lu berlabel timnas lu jauh banget, Iya. ya tambahin pemain asingnya aja nggak Iya, sih? iya, Kayak iya, lu iya. nggak impact di klub gitu kan, walaupun lu perform di timnas tapi pernah main di timnas tapi Nggak nggak perform di klub, ya kalau pemain asing lebih perform ya kenapa enggak Iya. kan kayak gitu. Gua ngasih ini sih gambaran, katanya kan yang bermain di lapangan 5 atau 6 gitu kan, isi Iya. 2 cadangan, 2 pemain asing. Iya. Berarti gue berasumsi bahwa harga dia setara pemain lokal kita yang nggak masuk timnas yang cadangan juga, Iya. gitu nggak sih? Mungkin, Berarti kan mungkin. makanya berani sampai cadanginnya 2 lah. Iya, iya. Gitu loh. Masuk akal, masuk akal, itu masuk akal. masuk akal. Beli pemain asing mahal-mahal habis itu Dicadangin doang gitu. Kan gue bilang mending 3 tapi main semua. 3 main semua. Kalau lu Wi, gimana? Kenapa PSSI kayak gitu? Kalau dari gua PSI ngambil PSSI, kalau kalau PSSI sama Bro Oh, Giri, PSSI, Kaisang. sama Kaisang. PSSI ngambil cepetnya aja nih. Ngambil cepat. Iya, dia banyakin pemain asing ya kan. Iya. Dibanding lu kayak tadi 3 pemain, cuma kualitasnya nggak terlalu bagus lah. Oke. Iya kan? Ya jadi PSSI ngambil cepatnya aja nih. Lu bikin pemain asing 6 ya kan? Dengan apa namanya? Maksudnya 6 maksudnya kan dengan kualitas yang oke. Iya. Ya kan? Terus apa lagi ya? yang penting jalan yang penting jalan, ngambil cepatnya aja. Iya, iya, iya. Nggak mau Dari ngambil lama. permasalahan ini Iya. Dibandingkan dengan Kalau menurut gua gini, kalau pakai salary cap misal pemain timnas nih, pemain nasional, dia ngerasa value dia lebih tinggi nih dari gaji yang ditawarkan. Lah, dia jadi akan banyak acuan untuk bermain di luar, gitu lah kayak. Oke. Value gua sekian, tapi sementara gue terhalang salary cap sekian nih. Iya. Ya, gua otomatis harus main di luar, pilihannya cuma 2 dan itu akan ada seleksi alam menurut gua, antara lu akan bermain di zona nyaman lu, yang at least lu nggak akan jadi pemain besar menurut gua, yang kayak ya udahlah yang penting gue cocok culture-nya di sini, gaji sekian. Padahal value dia layak nih, tapi dia culture-nya nggak bisa. Atau yang ya value gue lebih tinggi daripada harga sekian nih, gua harus cari yang klub yang mau menghargai gue sekian. di luar. Iya. Jadi kan banyak pemain kita kaprot yang sementara yang di lokal ini, jadi kita godok di liga, yang udah jago kita lempar keluar. Oke. Di liga dibagusin, jago luar. Jadi kita nggak kehabisan pemain yang Tapi lucunya gini Do, ketika dia berlabel timnas dan value-nya gede, harga naik. Namun tidak cukup untuk klub-klub luar. Menurut klub-klub luar ini belum Belum cukup buat jadi tulang punggung kita. Di kami ya. Dengan harganya yang iya, dengan sebegitu harganya mahal ya? yang sebegitu mahal di Indonesia, mau nggak mau dia dimainin gitu, di hire gitu. Iya, Menurut gua iya. kalau kayak tadi kan dihalangin salary cap, dia jadi main di mana gitu loh. loh. Gini, kalau liga luar, klub luar nggak mau ngambil dia, Iya. ya berarti kualitas dia belum sekelas liga luar, sesimpel itu Iya, aja. berarti dia harus Iya, main maksud di gue, lokal Ya lu main terjadi di lapangan, lu main di liga lu dulu berarti. dengan gaji yang dengan udah gaji segitu. yang maksimal, max kontraknya sekian. Oke, it's okay. Itu masuk akal ya. Masuk akal. Itu masuk akal ya. Masuk akal Iya sih. Iya. Ya sebenarnya ini kan belum resmi. Maksudnya ini masih digodok lagi. Ini masih digodok, ini Karena yang perdebatan. terjadi di lapangan ya simpelnya ngambil yang gini. Iya. Iya, iya, Ya iya. makanya pemain lokal ya lu harus ya bekerja keras lagi. Iya, iya. Jadi kalau di Liga 1 aja lu Nggak perform ya gimana lu mau keluar? Mau keluar, iya, iya. Makanya Mungkin itu gue setuju kenapa dengan format yang sekarang yang baru. Nah, mungkin menurut gua Pak Erick Thohir itu terlalu menyamakan gini, mau membuat, karena kita tahu lah dia orang besar di dunia sepak bola. Dia melihat liga-liga besar seperti itu. Tapi satu sisi untuk yang kembali ke grassroots-nya, kita belum bisa Belum untuk bisa seperti itu. mengimplementasikan belum itu. bisa. Nggak apa-apa liga kita belum menonjol di Asia, belum menonjol di AFC. It's okay, yang penting kita godok pelan-pelan, akademinya diperbaiki, scoutingnya kita ambil scouting hebat gitu loh. Dan menurut gue itu lebih akan jangka panjang sih. Oke, menarik. Iya, itu tadi yang gua sampein ya, karena ini kan belum final lah. Ini masih penggodokan dan pro kontra itu udah bergulir, karena kita bisa lihat banyak pemain-pemain lokal. Kalau gua nggak salah, banyak yang serempakan posting tanda tanya. Iya, Kalau gua nggak salah ya, mungkin gue salah. Itu ada di bawah propagandanya dari APPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia.
Tapi gue juga nggak setuju tuh yang tanda-tanda. Kenapa? Ya menurut gue lu pemain nggak. Udah buktiin aja lah ya. Iya, udah lu nggak perlu di sosial media kayak gitu. Lu profesional loh. Iya. Lu main di Persib, lu main di Persija, lu main di Persebaya dan lain. Lu profesional footballer gitu Iya, kayak iya. apapun kebijakannya lu boleh protes, tapi nggak kayak gitu caranya. Oke. Ya kalau lu mainnya jago, lu nggak permasalahin itu sih sebenarnya, ya kan? Itu udah kalau itu udah jawaban semua orang ya. Lu tinggal perform di lapangan, tapi Iya, kan ngapain harus di sosial media kebijakan-kebijakan gitu, ini kan untuk menyokong pemain-pemain yang punya bakat tapi belum dapat kesempatan Iya, gitu iya. lah maksudku. Karena ada banyak kejadian kayak gitu ya. Banyak lah, apalagi saudara-saudara kita di Indonesia Timur kan. Iya, iya. Menurut gua menunggu buas-buas selanjutnya Iya, gitu. itu dia. Iya. Ya. Dan menurut lo akan semakin sulit terlihat kalau Makin kuota sulit. itu direalisasikan. Iya. Dan gini loh. Sepak bola lu jangan lihatnya Jakarta, Bandung, Surabaya itu udah maju. Kita lihat Samarinda, Iya. kita lihat Jayapura, kita lihat Wamena. Akses untuk kita keluar, akses untuk mendekati PSSI dan lain-lain gak seterbuka yang ada di Ya, kota-kota Jawa, besar Jawa, gitu ya. loh. Di Jawa nggak fair menurut gua. Di sana menurut gua mereka terlahir untuk bermain bola sih, orang-orang Iya, iya. sana kan fisik bagus. Iya. Dia Brazil lah. Brazil, ya. Kalau mau away kayaknya jauh-jauh banget ya. Iya. Kayak dari kemarin apa sih tim Papua tuh ada yang main di Aceh tuh Liga 2. Itu perjalanannya berapa jam Ki? Dari Papua ke Aceh. Dari Papua ke Aceh. Iya, Dari iya. ujung ke ujung kan keburu capek duluan kan mainnya. Jet lag. Iya. Jet lag, iya. Oke, Penerbangan berapa ya? Berapa puluh jam gitu. Iya, itu bisa Iya. Biaya satu pemain aja berapa duit iya. kan? Iya lagi. Iya. Pokoknya gitulah yang terbaik lah ya buat sepak bola Indonesia karena sekarang belum ada keputusan finalnya. Per video ini di tag ya, nggak tahu nanti pada saat tayang udah ada belum. Cuman semoga yang terbaik lah buat sepak bola Indonesia. Kalau gue sih kemana aja ikut lah asalkan Persib berjuara. Bring back ESL memory. Bring back ESL memory ya. Kangen banget Mau gua. sekalian ya dong. Udah sekaliannya pemain lokal semua. Jangan begitu juga nih. Nanti di Asian Champions League atau AFC kita keteteran Cah mungkin. Nanti lu nggak ngeliat saltonya Barkowi aja. Iya, joget-joget gini Gak nyebar ada lagi lagi. perang-perang bintang. Iya, ya. perang bintang seru banget. Belum ada lagi. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu ya obrolan perdebatan kali ini yang membuat hati kalian deg-degan sudah terlewati. Tenang saja. Kalau gitu kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Obrolan bola anak rental.